Apa iya Evo SL Woven lebih superior daripada Evo SL biasa? Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita bakal ngebahas lagi Evo SL, tapi ini versi woven-nya. Kalau kalian udah sempat lihat kemarin komparasi ringan, kali ini kita bakal bedah bener-bener mendalam. Shout out buat Starting Line tempat kita beli sepatu ini, dimana saat ini websitenya makin asik, makin gacor. Kenapa? Karena di websitenya itu kalian bisa join member dan di sana kalian bisa masukin kode referral kita untuk ekstra nih ya, benefit yang luar biasa. Dan tentu aja nantinya promo-promo yang berjalan. Gak cuma itu aja, kalian bisa langsung bandingin data-data dari sepatu-sepatu brand global yang mau kalian incer karena datanya udah ada juga di Starting Line. Omong-omong di tangan gue ini ada yang warnanya ini kuning apa hijau nih ya. Ini ngingetin gue sama lemon ya. Gak apa-apa, namanya pelari culture kan sepatunya harus terlihat ya gak sih? Karena wanginya kayak lemon gini, gue jadi pingin tercium aromanya seperti lemon. Makanya gue pakai parfum ini. Kalau kita ngomongin Evo SL, pasti kalian semua udah pada kenal. Tapi woven, entah kenapa nggak banyak yang ngegorengin. Kenapa ya? Apakah kalian lebih suka varian XO-nya gitu? Atau karena udah punya Evo SL biasa jadi males beli yang woven? Nah, saran gue sih enggak ya. Karena pengalaman gue ini versi ultimate-nya dari si Evo SL itu sendiri. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Langsung aja kali kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Evo SL Woven. Mari kita perdalam uppernya Evo SL Woven ini. Apa aja yang berbeda? Yang pertama stripe-nya. Kalau sebelumnya bahan TPU biasa ya, looks-nya jadi lebih rapat-rapat dan hey, di mana breathability-nya? Tenang, tenang. Gue akan kasih lihat seperti inilah ilustrasinya kalau kita cek breathability. Tapi kalian juga harus tahu kalau ini memang faktanya lebih panas daripada Evo SL biasa. Beda trade-off-nya, yaitu satu support, yang kedua itu rasanya lebih aman dan kaki kita jauh lebih secure pas pakai si woven ini daripada yang versi OG-nya. Oh, nggak cuma di situ aja guys. Kita juga menemukan kalau tenunan kainnya ini luar biasa. Kalian coba lihat dengan tes Dremel kita kagak jebol coy. Nah ini jauh lebih kuat daripada ekonomi Indonesia di mana rupiahnya udah jebol ke 17.000. Ya nggak tahu ya apakah nanti bisa jebol ke 20.000 atau enggak. Salam sehat Pak Purbaya ya. Nah kita lanjut lihat di sini. Ini adalah salah satu improvement yang sangat manis kalau menurut gua karena sebelumnya Evo SL itu ya kita tahu lah ya gimana nggak tahan terhadap banyak gesekan terutama tes Dremel kita. Nah kabar baik kedua adalah gaseti tang. Ini juga menambah mantap dari segi supportnya karena dengan gaseti tang ini rasanya jadi lebih pede dan lebih secure lagi. Udah nggak ada masalah tangnya yang geser-geser tanah mari. Gak cuma di situ, kita ngelihat bagian liningnya sama kayak Evo SL sebelumnya, yang artinya dia juga kuat. Nah, lo bisa lihat di sini ya, ini hampir tidak jebol guys. Jadi semuanya kalau boleh dibilang masalah durabilitas di upper sudah diselesaikan total oleh Adidas. Makanya kita kasih layer A ini rating 9,5 dari 10. Tepuk tangan dulu dong. Lanjut layer selanjutnya yaitu midsole-nya. Nah, di sini teman-teman ini dia masih pakai Light Strike Pro yang sama dengan Evo SL, cuman ada reading yang unik di durometer, tes durometer kita ya. Di mana bagian heel ini pembacanya 20 HA, sedangkan forefoot-nya itu di 16,5 HA. Ada bedanya loh ya. Nah, ini bisa terjadi karena ketebalan yang berbeda. Tapi guys, sebenarnya memang kalau kita ngerasain ya, landing pas lagi jalan misalnya kan kita landingnya pakai heel, ini jauh lebih empuk rasanya dibandingkan kalau kita landing pakai bagian bola-bola kaki misalnya di forefoot ini. Nah, menariknya lagi teman-teman, pas kita lagi tes, ada kerasa kompres si midsole-nya ini, terutama pas kita lagi landing nih ya. Nah, ini memang kalau kita lihat di video pun ada sedikit, buat bottoming out lah ya istilahnya. Dia turun sedikit, tapi nanti habis itu bounce back lagi. Biar kalian dapat gambaran kayak gimana energi returnnya dari si sole ini, kita langsung ilustrasiin pakai tes drop ball selama 5 kali untuk bagian heel dan bagian forefoot. Dan hasilnya kayak gini, ini pantulannya masih luar biasa, dan ini adalah salah satu yang paling elastik yang pernah kita tes. Jadi wajar kalau kalian ngerasa ini sepatunya mantul-mantul, karena memang betul guys. Cuman, jangan berpikir kalau ini adalah sepatu yang empuk.
Intinya pas mendarat, feel midsole ini tuh nggak terlalu empuk squishy gitu ya, kayak marshmallow. Enggak. Ini juga nggak bisa dibilang firm banget atau keras banget kayak didikan orang tua lu, tapi ini ada di tengah, agak sedikit ke firm. Dan ini sebenarnya bagus untuk menjaga kestabilan. Ya, meskipun nanti ada beberapa hal yang harus gue bahas di layer selanjutnya. Nah, untuk midsole ini kita berikan rating 8 dari 10. Terus di layer A3 yaitu bagian outsole-nya. Oke, lanjut ke outsole-nya. Dengan ketebalan 1 mm, ternyata setelah kita tes Dremel, ya Continental ya, kita punya ekspektasi tinggi dong. Ternyata kita mendapatkan hasil hanya berkurang 0,6 mm. Jelas, nggak terlalu dalam, nggak kayak portofolio kamu yang lagi koreksi dalam-dalam banget. Tuh, ya ini artinya dia sudah cukup bagus, sudah cukup bertahan, khasnya dari Continental, si juaranya dari tes-tes abrasi kita kali ini. Nah, nggak cuma itu aja, setelah kita tes gripnya juga, dia punya retensi yang baik, dimana pas sebelum di Dremel ya, untuk kondisi kering itu gripnya dia bagus, untuk kondisi basah dia menengah aja, masih bisa kepleset lah dikit-dikit. Nah, ternyata setelah di Dremel kurang lebih hasilnya sama, tidak ada perubahan yang berarti. Gokil. Maka dari itu rating untuk outsole-nya atau di layer A3 adalah 9,5 dari 10. So, berapa rating materialnya yang diwakilkan dari layer A ini? So, rating finalnya buat layer A yaitu untuk keseluruhan material ini adalah 9,5, median dari layer A1, A2, dan A3. Nah, ini cukup oke ya, 9,5 dari 10, tapi ada yang nggak kalah oke sebenarnya teman-teman. Kalau kalian terbiasa main di aparel, pas ngelihat aparel garis 3 yang lain, jujur aja gue agak kok gitu sih ya. Padahal dengan harga yang tidak murah harusnya kita bisa dapat kualitas yang bagus. Makanya sekarang tuh kalau untuk urusan lari, gue tuh gak selalu pengen semuanya dari atas sampai bawah itu garis 3. Kacamata bolehlah apa aja. Tapi kalau untuk urusan kaos kaki dan jersey itu jangan meremehkan merek lokal Indonesia. Contohnya kayak Ortus 8 ini. Jujur ya, gue pernah ngerasain berbagai jersey. Mulai dari brand centang, brand garis 3 ini, sampai brand-brand global yang lain. Ya yang ada X-nya itu, 2XU itu. Nah, ini kerasa ada di level yang sama, padahal harganya jauh di bawahnya. Makanya gokil banget, dan kalau lu mau juga cek aja nih di link di bawah. Oke, kita lanjut ke layer B yaitu structure dan construction. Yang pertama kita lihat dulu dari panel-panelnya, semuanya bagus, aman, jahitan-jahitannya itu sangat rapi sekali. Gak cuman di situ, bondingnya juga, lem-lemannya ya udah sampai kita belah-belah kayak gini. Lo lihat sendiri semuanya menyatu dengan sempurna, as to be expected dari Adidas harga 2 jutaan kayak begini ya. Jadi intinya bener-bener semuanya sudah standar tertinggi ya, dan ini menurut gue sudah sangat-sangat memuaskan sih ya. Lem blabber juga nggak ada, jadi puas lah ya. Seperti biasanya kalau kita beli di starting line selalu dapat yang kualitasnya bagus juga. Sekarang kalau kita cek support-support yang lain di bagian heel misalnya, ini kerasa cukup keras tapi nggak sampai yang kaku banget. Dan ini justru level keras yang sangat bagus. Kemudian untuk torsional rigidity-nya, dia udah dilengkapi dengan Shanks di sini untuk membantu kestabilan, tapi nggak bikin kaku parah kayak sepatu plat karbon full. Jadi menurut gue dia balance di tengah-tengah ya. Torsional rigidity-nya ini memang harus diseimbangkan dan dibikin sedikit firm, dan ini fungsi Shanks-nya berjalan dengan baik. Belum lagi kalau kita lihat nih ya, torsional rigidity-nya sebenarnya agak kaku sedikit, tapi nggak masalah. Nah, ini kaku satu karena memang foamnya agak kaku ya. Terus yang kedua, ya ini memang bisa ditekuk juga sesuai kebutuhan. Pas kita lagi lari kan kita tekuk ini ya. Nah, ini tekukannya aman banget. Jadi intinya cukup keras tapi masih bisa nekuk, masih bisa digunakan untuk berlari. Dan jauh lebih baik daripada Super Shoes yang pakai plat karbon misalnya. So, di layer B ini kita berikan rating 8 dari 10. Nah, lanjut kita ke layer C, yaitu functional stability-nya. Pertama, kita gali lebih dalam soal bagian heel-nya. Nah, begitu kaki masuk ke sini, dia mengunci dengan baik teman-teman ya. Collarnya itu ada sedikit ini padding, dan ini membantu kunciannya. Udah gitu bagian belakang, kalian bisa lihat sendiri cukup kaku juga ya, tapi nggak sampai melukai. Nah, terus ini masih bisa ditekan sedikit kayak gini ya. Nah, udah gitu kalau kalian lihat bagian cekungan sininya, dia dalam dan sangat-sangat bagus sekali ngejagain heel kita. Kudos buat Adidas, ini bagus banget. Nah, sedangkan lateral stability-nya ini gue kategorikan medium, karena kalau kalian lari dengan trek lurus, ini baik-baik aja. Cuman ada beberapa catatan, contohnya kalau treknya itu nggak rata, banyak gelombang, banyak trotoar rusak kayak di Bandung lah ya. Namanya di Bandung, trotoar dan jalan itu adalah fiturnya sudah pasti rusak.
Karena kalian nggak boleh bisa road running doang di Bandung, tapi kalian harus jago trail run juga, dipaksa lebih tepatnya ya. Makanya itu agak ngaruh sedikit nih, dan kadang-kadang ketika terjadi momen yang nggak pas, itu bisa membuat instability pas mendarat, dan ya ada risiko seperti ankle sprain misalnya ke depannya, atau kayak gue nih ya, pas lagi belok, badan kita tuh harus sedikit ngebuang keluar untuk menstabilkan. Nah, ini adalah keniscayaan dari karakter super critical foam yang dipakai sama Evo SL ini. Jadi sebenarnya di layer C ini tuh hasilnya cukup bagus, tapi ada beberapa angka penalti yang harus gue masukkan, karena to be fair, ini bukan sepatu yang paling ideal untuk kalian, untuk kebanyakan orang, bahkan ketika harus speednya tinggi, ketika harus ya lari dengan kondisi yang tidak ideal kayak di Bandung dan lain sebagainya. Banyak banget nih, badan kalian harus menyesuaikan. Ya sabar-sabarlah orang baik, karena memang seperti itulah adanya. Bukan salah sepatunya banget sih teman-teman, karena gue tahu yang bikin sepatu ini di otaknya mikirin jalan di Munich misalnya ya, mungkin mulus banget, rata banget, mikirin jalan di Sydney gitu ya. Nah, nggak tahu dia kalau di Indonesia itu ini kalian harus punya skill ekstra gitu untuk melahap rute-rute ya yang biasa kalian laluin setiap Sabtu atau Minggu pagi itu. Jadi mau nggak mau layer C ini ratingnya adalah 6,5 dari 10. Terakhir, kita akan bahas dari layer E, yaitu khusus untuk kondisi sebagai sepatu running. Nah, kalau dari tadi kita baru ngebahas geometri sepatunya aja, dan experience dari segi locking-lockingnya doang. Kali ini beneran kita bawa lari, guys. Dan yang ngetes lari, ya shout out dulu buat Kang Rija, ya, salah satu pelari andalan kota Bandung nih ya. Nah, dan kemarin beliau bantu kita juga untuk ngetes, jadi gue dan Kang Rija bareng ngetes sepatu ini, dan kita masing-masing punya insight menarik, teman-teman. Nah, kemudian kalau dari gue sendiri, ini ngelihat sepatu ini memang strict untuk running aja, jadi jangan ngebiasain deh. Kalau kalian berpikir, oh Evo SL bisa kan buat daily, banyak orang yang pakai, gue sih nggak nyaranin ya, karena banyak hal-hal di sini di-utilize untuk running. Contohnya apa? Contohnya dari karakter midsole-nya ini aja, super critical foam, itu memang ideal buat lari, dan nanti ada umurnya. Super critical foam ini ya pasti ada bottoming down-nya. Nah, belum lagi kita lihat rockernya yang begitu agresif, dan karakter rocker digabung sama super critical foam ini aja nggak bikin kaki kalian jadi stabil berdiri. Jadi dia itu empuk iya, keras iya, tapi jadinya ya wobble atau nggak diem di satu titik gitu loh. Nah, mungkin kalian kalau yang udah pernah ngerasain pasti ngerti deh apa yang gue maksud, jalan dan berdiri pakai Evo SL ini. Tapi sekalinya kalian pakai lari, beda banget karakternya. Buat kalian yang udah biasa lari ini ya, ini gue kasih tahu aja, bisa dengan mudah pick up pace, naik setengah sampai 1 itu nggak sadar, tahu-tahu udah segini lagi speednya. Gue aja lari dikejar pakai motor ya, sampai ketinggalan videografer yang ngejar pakai motornya, guys. Jadi seasik itu memang buat naikin kecepatan. Ya, tapi memang ada draw off-nya juga. Kalau kalian tidak terbiasa, tolong ya latihan dulu. Nah, di sini begitu kalian rasain ya sepatu ini, rockernya agresif ketemu sama karakternya, dan kalian landing nih ya di bagian midfoot terutama, itu pantulannya kerasa, dan bener-bener lari kalian itu kerasa jadi jauh lebih agresif, jauh lebih cepat, dan jauh lebih mudah untuk beberapa saat. Tapi hati-hati juga, karena kalau kalian belum terbiasa dan heart rate-nya cepet naik, ini pasti ngaruh nih, kalian bakal ngerasain lama-lama kok gue ngos-ngosan banget ya. Ya karena kalian nggak biasa, tahu-tahu pace-nya udah naik banget, ya heart rate-nya ngaruh banget. Atur nafasnya juga ngaruh, ya intinya begitulah ya. Banyak hal yang harus diseimbangkan dan dipersiapkan kalau mau pakai sepatu ini. Ini sepatu ugal, guys. Ini bukan sepatu buat happy-happy, lari-lari cantik-cantik, lucu-lucu. Enggak. Ini beneran sepatu buat performance. Nah, ada satu lagi nih ya, yang pengen gue jelasin lebih lanjut. Nah, si sepatu ini tuh begitu landing, dia itu kompres. Dan kadang-kadang kalau kita nggak pas speednya, kalau terlalu lambat, dia jadinya agak wobble, agak goyang. Kalau speednya tinggi, justru dia lebih stabil. Nah, habis kompres itu, dia balik lagi, rebound lagi, utuh lagi. Nah, kayak kalian bisa lihat lah, detail shoot lari pemakaian sepatu ini. Nah, udah gitu transisinya dari kalian landing nih ya, rockernya kayak gini, naik lagi, nah landing lagi, itu kerasa semuanya betul-betul smooth banget. Dan ya gimana ya, brutal sih sebenarnya sepatu ini, aslinya nggak sampai, guys. Nah, maka dari itu, ini adalah sepatu yang menurut gue strictly hanya untuk dua kondisi, yaitu temporan, dan yang kedua untuk bener-bener kalian lagi race lah, atau lagi mengejar personal best. Karena kalau nggak kayak gitu, ini kalian pakai buat daily trainer, ini terlalu agresif ya. Saran gue sih simpen untuk occasion terbaik kalian aja. Daily trainer masih ada opsi yang lain. Misalnya kalau kita lihat ke brand-brand lokal Indonesia, ada banyak daily trainer yang nggak kalah keren.
Nah, atau kalian juga bisa cari-cari nih dari brand-brand global. Kalau kalian memang sukanya brand global, banyak opsi-opsi yang nggak kalah menarik lainnya. Nah, jadi saran gue sih ini hanya untuk occasion tertentu. Nah, misalnya bulan depan kalian mau nih ada race yang 10K, half marathon misalnya, ini bisa banget kalian langsung check out ke starting line, cek-cek nih ada apa aja. Oh, ada Evo SL Woven misalnya, kalian gabung ke sana, login ya, masukin kode referral kita buat dapat ekstra penawaran dari kita. Nah, biar apa? Biar lebih mantap lagi dapat harganya. Karena ya ini sebenarnya salah satu super trainer yang sangat value for money. Tapi ingat, namanya super trainer, umurnya juga pendek. Ya kan, kalian nggak mau bulan ini baru beli, bulan depan udah harus beli lagi gara-gara umurnya udah habis, bener nggak? Ya. Terakhir, menurut pengetesan gue, sepatu ini tuh sebenarnya bisa untuk berbagai macam jarak, mulai dari 5K, 10K, half marathon pun pernah gue cobain pakai sepatu ini dan semuanya approve. Gue belum pernah coba marathon aja sih, jadi gue nggak bisa kasih tahu kalian. Tapi kalau gue ngobrol sama Kang Rija yang sudah sering pakai Evo SL yang OG-nya, beliau sih juga ikut menyarankan kalau mau pakai full marathon bisa-bisa aja kayak gitu. Nah, kalau gitu rating finalnya berapa? Bentar, sebelum gue kasih rating final, gue mau kasih tahu dulu sebagai sepatu jalan, kalau kalian masih mau ngotot jadi Evo SL series ini sebagai sepatu jalan, ratingnya nggak terlalu bagus ya. Karena apa? Karena pertama, karakter sepatunya dan midsole-nya ini yang tidak selamanya stabil membuat badan kita selalu overcompensate pas pakai sepatu ini. Ya, kalau jalan, kalian bisa tahu lah ya experience-nya gimana jalan pakai Evo SL kayak gini. Kalau lari pun tetap sebenarnya resiko itu masih ada, tapi bisa jauh lebih diminimalisir karena banyak hal yang sudah gue sebutkan tadi. Terus yang kedua, karakter midsole-nya ini memang di-develop khusus buat kondisi-kondisi ya seperti kalian lagi lari, ngejar PB misalnya. Kalau kalian utilize buat jalan, ini bukan yang terbaik. Mungkin ya kita bisa ngelihat ada banyak sebenarnya teknologi Adidas lain yang lebih cocok buat jalan. Atau kalau kalian penasaran, kita pernah bikin rekomendasi sepatu jalan ya, sepatu lari yang bisa dipakai jalan, Itu ada list sepatu-sepatu yang harganya jauh lebih murah tapi jauh lebih enak untuk jalan sehari-hari aja. Nah, dan yang ketiga, kalian perlu tahu juga gripnya di permukaan pasir ini nggak terlalu bagus. Jadi kalau kalian bakal banyak ketemu sama medan-medan yang ya unpredictable, misalnya kayak pasir kayak gitu, mungkin bukan experience yang terbaik. Plus si midsole ini kan jadinya lebih gampang bocel-bocel kalau kalian terlalu sering pakai buat ya jalan kaki harian gitu ya. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali, padahal memang umur sepatunya aja udah nggak terlalu panjang. Tapi kalau kalian jadiin sebagai sepatu lari, sepatu buat pengganti Evo SL yang OG kemarin, ini adalah kabar baik. Karena yang pertama, jauh meningkat durabilitasnya dari keseluruhan material. Ya, outsole-nya enggak. Outsole-nya udah bagus, outsole-nya udah badak sejak awal Evo SL keluar sampai sekarang sudah kayak begitu. Dan yang paling penting, support-supportnya dia bekerja dengan baik ya, terutama bagian heel gitu ya, heel slip tuh nggak ada. Jadi everything's good sebetulnya untuk kebutuhan lari kalian. Tinggal gunakanlah dengan bijak sepatu dengan rating 8,9 ini. Nah, jadi ratingnya cukup tinggi juga guys. Nah, nextnya gue akan coba bandingkan Evo SL Woven ini versus yang OG-nya. Gimana menurut kalian, apa aja yang bisa kita ambil kesimpulannya ya dari dua karakter yang berbeda itu? Karena apa? Evo SL biasa masih dijual kok sekarang. Dan menurut gue ini adalah line up baru untuk melengkapi kebutuhan kalian. Nah, pertanyaannya, kebutuhan seperti apa yang warga milikin? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.